Semangat pagi teman-teman, kali ini saya ada di Jogja, ingin berbagi pengalaman dalam budidaya ikan nila yang menggunakan teknologi bioflok. Teman-teman, teknologi bioflok itu memiliki 5 manfaat dan saya singkat dengan pena. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Terima kasih. Pena itu kan bahasa Jawa yang artinya nyaman. Saya merasa nyaman, merasa penak dengan menggunakan teknologi bioflok. Sedangkan penak ini sendiri saya artikan atau saya buat sebagai singkatan untuk memahami 5 manfaat penggunaan teknologi bioflok. Apa saja? Yang pertama, P itu produktivitas. Ketika bioflok itu mampu mengurai limbah organik menjadi nitrat, itu dibutuhkan oleh tanaman kalau dibuang ya, atau dimakan oleh ikan dalam bentuk flok, itu sudah membuat produktivitasnya meningkat. Karena pada tebar ikan bisa sampai 20 kali lipat dibandingkan dengan kalau kita budidaya ikan dengan menggunakan sistem konvensional. Saya tertarik untuk alasan itu mengapa saya berbudidaya ikan nila dengan menggunakan teknologi bioflok. Mengapa menggunakan teknologi bioflok dalam budidaya ikan? Setelah saya pikirkan itu karena ramah lingkungan, jadi efek lingkungannya itu minimal. Lalu saya berpikiran luar biasa juga ya teknologi bioflok ini. Mengapa kok dia bisa disebut ramah lingkungan? Mengapa efek lingkungannya kok minim sekali? Mikroorganisme yang ada di dalam kolam itu mampu mengurai atau mengubah limbah organik tersebut menjadi nitrat. Nah, tentu kita tahu bahwa nitrat itu merupakan pupuk buat tanaman. Jadi meskipun airnya terpaksa kita buang ya karena mungkin ketika mengurangi endapan lumpur ya yang ada di dalam kolam, maka airnya itu tidak mencemari lingkungan. Itu teman-teman alasan kedua mengapa saya memakai teknologi bioflok dalam budidaya ikan nila. Ketiga, setelah yang pertama mengapa memakai bioflok itu adalah kaitannya dengan produktivitas. Yang kedua karena efek minimal terhadap lingkungan. Maka yang ketiga ini kaitannya dengan nutrisi. Ternyata bioflok itu mengandung protein kisaran 25-50%. Itu yang saya baca ya. Dan mengapa kok range-nya tinggi itu tergantung dari bagaimana kita mengelola pakan, mengelola kolam. Dalam bioflok ini sangat penting ya karena dalam sistem budidaya ikan itu merupakan sumber pakan alami yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ikan. Selain protein, bioflok itu juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan oleh ikan untuk pertumbuhan dan juga untuk kesehatannya. Jadi ini merupakan nutrisi menurut saya ya, karena bioflok itu kalau dikembangkan, dibudidayakan juga, mereka kan hidup di dalam kolam sehingga nutrisi itu sepertinya tersedia 24 alasan ketiga mengapa saya kok memakai teknologi
bioflok dalam budidaya ikan nila. Ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di belakang saya ini ada kolam renang. Ya, saya menginap di Hotel Kimaya, tempat penginapan hotel yang nyaman ya menurut saya. Kalau ke Jogja, teman-teman coba. Mengapa kok saya memilih latar belakang kolam renang? Karena saya memiliki alasan yang keempat dalam budidaya ikan nila dengan menggunakan teknologi bioflok ini adalah hal-hal yang berkaitan atau keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat yang berkaitan dengan air. Keuntungan budidaya ikan dengan menggunakan teknologi bioflok itu adalah pemakaian air yang sangat minimal. Yang saya pahami adalah begini, kalau teman-teman memiliki tanah yang luas sehingga bisa berbudidaya dengan sistem tambak, wah itu sangat baik, memungkinkan untuk bisa budidaya ikan dengan jumlah yang besar. Kalau teman-teman memiliki tempat yang di pinggiran sungai, itu beruntung karena kebutuhan air senantiasa ada, mengalir, tidak perlu repot ya. Tapi kalau mamanya teman-teman memiliki lahan yang terbatas dan sumber air yang juga terbatas, maka pilihannya adalah menggunakan teknologi bioflok seperti yang saya lakukan ini. Karena pemakaian airnya sungguh minimal. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, air yang ada di dalam kolam itu kan kita tidak buang. Karena airnya itu kan kita taruh probiotik. Nah, probiotiknya itu kan yang mengurai amonia yang merupakan racun daripada ikan itu. Diurai menjadi apa? Menjadi nitrat ya, menjadi flok, sehingga bisa dikonsumsi kembali itu oleh ikan. Sehingga airnya bisa dalam tanda petik kita sebut sebagai filter biologi. Airnya tidak perlu kita buang. Dan kalau kita lihat perbedaan yang mencolok ketika kita memakai budidaya ikan dengan menggunakan teknologi bioflok ini, airnya tidak berbau sama sekali. Beberapa teman yang datang ke tempat saya itu kaget, loh kok nggak ada baunya ya? Iya, karena amoniaknya sudah diurai menjadi nitrit, menjadi nitrat. Sehingga kita tidak perlu buang air sama sekali. Oh ada ya, kita buang saat kita istilahnya endapan yang timbul ya, yang ada di central drain itu perlu kita buang sedikit supaya tidak terakumulasi, tidak kotor kolamnya. Itu mengganggu daripada pertumbuhan ikan juga. Atau saat kita tahu siang hari itu penguapan terjadi, maka kita juga perlu menambahkan air, tapi sangat minimal sekali. Jadi itulah teman-teman mengapa saya menggunakan teknologi bioflok dalam budidaya ikan, karena pemakaian airnya sangat minimal.
Resto Hotel Kinaya Jogja. Nikmati breakfast sambil kita mencoba untuk memberikan penjelasan. Alasan yang kelima, mengapa saya menggunakan teknologi bioflok dalam budidaya ikan nila yang berada di Kebun Nila Organik Desa Pungsari, ya, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen, tepatnya di Dusun Karanglongko. Teman-teman bisa Google, ya, di Google Map tulis saja Kebun Nila Organik, itu sudah bisa sampai ke lokasi. Alasan yang kelima itu adalah yang berkaitan dengan keamanan. Nah, yang saya pahami itu adalah begini, mengapa kok bioflok itu bisa memberikan keamanan ikan? Keamanan yang dimaksud di sini adalah tahan terhadap penyakit. Jadi keamanan dalam hal pertahanan ikan terhadap serangan penyakit yang kita tahu bahwa di budidaya ikan itu baik jamur, bakteri yang merugikan itu cukup banyak. Saya gambarkan misalnya, ya, seperti kita saat pandemi, itu kan kita diserang itu oleh penyakit yang namanya COVID. Nah, pemerintah berusaha memberikan rasa aman, rasa nyaman, ya, buat kita semua, makanya divaksin 1, vaksin 2, booster 1, booster 2, lalu diperingkat, diperlihatkan ini daerah yang kode merah, ini kode hijau. Itu menandakan bahwa daerah itu aman atau tidak. Sama biosecurity, ya, keamanan kehidupan daripada ikan itu juga bisa meningkat. Vlog itu memberikan keuntungan buat ikan, ya, sehingga dia memiliki daya tahan terhadap penyakit. Tentunya kalau ikan yang kita pelihara itu sehat, itu sangat menguntungkan buat kita sebagai pembudidaya ikan. Itulah teman-teman mengapa saya menggunakan teknologi bioflok. Ada 5. Yang pertama, kalau saya ringkas kembali bahwa yang pertama itu kaitannya dengan produktivitas, P. Kemudian yang kedua, yang kaitannya dengan lingkungan, efeknya minimal, efek lingkungannya minimal. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan nutrisi, bioflok bisa memberikan nutrisi yang mumpuni buat ikan. Yang keempat, penggunaan air. Airnya kita gunakan minimal sekali. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah keamanan buat ikan kita. Dan semua manfaat yang 5 hal tersebut saya singkat dengan PEN. Terima kasih buat waktunya teman-teman melihat daripada penjelasan saya saat ini. Selamat mencoba. Hari Selasa pergi ke Jogja. Tambah teman, tambah bahagia. Mari kita belajar bersama bagi pengalaman jadi bahagia. Buat para senior, mohon saran, masukan, dan dukungannya. Yang baru memulai, yuk sama-sama belajar dan berkembang bersama-sama. Setelah mengetahui manfaat bioflok, maka berikutnya pembahasannya adalah mengenai apa itu bioflok dan bagaimana proses terbentuknya bioflok. Mohon lapangan hati, gerakkan jari untuk like, komen, share, dan subscribe sekarang juga. Matur nuwun.